Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kebarokahan kepada kita semua. Amin. Kita buka Sahih Bukhari juz 1 Kitabul Wudhu nomor hadis 94. Sahih Bukhari juz 1 Kitabul Wudhu nomor hadis 94. Selalu dibunyati karena Allah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab. Idza ghassala ketika membasuh siapa orang al janabata pada mani sperma au ghairaha atau selain sperma. Selain sperma yo darah haid, madhi. Falam yadhab maka tidak hilang apa asaruhu bekasnya sperma atau selain sperma. Nomor hadis 94. Hadatsana Musa qala berkata siapa Musa. Hadatsana Abdul Wahid qala berkata siapa Abdul Wahid. Hadatsana Amr bin Maimunin qala berkata siapa Amr. Saat itu bertanya aku Sulaiman pada Sulaiman ibn Yasar fi saubi di dalam urusan pakaian tusibu yang mengenai hu pada pakaian apal janabatu sperma. Jenabat mani. Kolam berkata siapa Sulaiman. Kolat berkata siapa Aisyah tu Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha maksudnya. Kuntu ada aku Aisyah alsilu membasuh aku pada jenabat. Min saubi Rasulillah dari pakaiannya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Sumayah rujuk kemudian keluar siapa Nabi ila sholati pada sholat. Ketika sholat. Wa asarul wasi dan bekasnya basuhan. Fi di dalam pakaian. Bi buka ulma belentong-belentongnya air. Jadi Amr bin Maimunin itu bertanya kepada Sulaiman tentang urusan pakaian yang terkena mani, terkena sperma. Maka Sulaiman menjawab, Ibu Aisyah berkata, aku Aisyah membasuh bekas maninya itu dari pakaian Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah aku basuh, Nabi keluar dengan memakai pakaian itu untuk melaksanakan sholat. Sedangkan bekas basuhan di dalam pakaian itu masih ada belentong-belentongnya air itu. Karena kan mani itu mengenai pakaian tidak seluruhnya. Ada bagian sini ya. Yang terkena itu dibasuh oleh Ibu Aisyah. Itu jika boleh, tidak apa-apa. Wah saya malu wong pakaian saya banyak ya silahkan diganti. Kalau memang harus memakai itu sudah sesuai dengan sunnah Rasul. Tidak menyalahi. Aku tak ganti yang baru karena pakaian saya banyak ya silahkan. Tapi jangan menyalahkan orang yang memakai begitu gitu. Lah punyanya baju ya hanya satu itu. Tinggu
kelon sama istrinya, jadi bersetubuh sama istrinya, muncrat sperma mengenai pakaian. Ya, akhirnya ya pakaiannya harus dibasuh. Ternyata airnya ndak ada, ajarnya sedikit. Ya yang kena itu sperma itu dibasuh gitu saja, cukup. 95. Hadatsana Amr bin Khalidin qala berkata siapa Amr, hadatsana Zuhair qala berkata siapa Zuhair, hadatsana Amr bin Maimuni bin Minhram an Sulaiman bin Yasar an Aisyah anna sungguhnya Aisyah kanat ada siapa Aisyah taksilu membasuh almania pada mani min saubir Nabi dari pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suma'ara kemudian melihat siapa Aisyah pada mani fi di dalam pakaian bukaatan blentong au bukoan atau ya blentong. Ibu Aisyah itu membasuh mani dari pakaiannya Nabi, kemudian dilihat itu pakaiannya Nabi, nah, yang kena mani itu blentong-blentong begitu ya, yang sudah dibasuh itu loh. Jadi bekasnya mani itu masih tidak hilang, blentong-blentong itu ya, bikin pula apa-apa itu. Ya, jadi tidak apa-apa, untuk dipakai sholat nggak apa-apa. Babun bab abwalil ibili kencingnya unta, wadawabi dan hewan kegremetan gitu, walgonami dan kambing, wamaro bidhoha dan kandangnya kambing. Kandangnya kambing. Wassalat dan salat siapa Abu Musa fi daril baridi di dalam rumah baridi, di dalam rumah gerdu. Gerdu itu untuk menjaga itu ya. Wasirkinu dan kandang. Kandang. Walbariyu dan walbariyu tu walbariyu. Dan oro-oro. Oro-oro itu tanah lapang. Ila jambi di sisi Abu Musa. Fakola maka berkata siapa Abu Musa, hahuna di sana, wasama dan di sana, itu sawaun sama. Jadi sholat di gerdu, di kandang, di oro-oro atau di tanah lapang itu sama. Di sana sholat itu sama. Itu boleh dilakukan. Nomor hadis 96. Hadatsana Sulaiman ibnu Harbin qala berkata siapa Sulaiman. Hadatsana Hamad bin Zaidin an Ayyub an Abi Kilabah an Anas qala berkata siapa Anas. Qadima datang siapa unasun manusia min Uklin dari desa Uklin au Uroinah atau desa Uroinah. Fajr tawau maka masuk angin mereka al-Madinata di Madinah. Fa'amaro maka memerintahkan hum pada mereka siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam
bilikohin kepada unta puhan. Unta puhan itu unta yang diambil susunya, yang diperah, unta perahan. Wa ayasrobu, dan jika meminum mereka min abwaliha, dari kencingnya unta, wal baniha, dan susunya unta. Fantolaku, maka berangkat mereka. Falama sohu, maka ketika sehat mereka. Kotalu, membunuh mereka. Ro'yan nabi, tukang angonnya, pengembalanya, tukang angon ini pengembalanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wastaku, dan menggiring mereka an'ama, pada unta. Faja, maka datang apal khobaru, kabar fi awalin nahar, di dalam awalnya siang. Fabasa, maka mengutus siapa Nabi fi asarihim, di dalam jejak mereka. Falamar tafa'a, maka ketika tinggi apa naharus siang, jia, maka didatangkan siapa bihi mereka. Fa'amaro, maka memerintahkan siapa Nabi. Fakoto'a, maka dipotong aidiyahum, tangan-tangan mereka. Fakoto'a, maka memotong ya. Fakoto'a, maka memotong siapa Nabi aidiyahum, tangan-tangan mereka. Warjulahum, dan kaki-kaki mereka. Wasumirat, dan dipaku apa yunuhum, mata mereka. Wa'ulku, dan dibuang mereka fil kharoti, di tanah yang panas. Yastaskuna, minta minum mereka. Fala yuskauna, maka tidak diberi minum mereka. Qala, berkata siapa Abu Kilabah, fahaulai, maka demikian itu mereka, iku saroku, mencuri mereka. Wa qatalu, dan membunuh mereka. Wa kafaru, dan kafir mereka. Ba'da imanihim, setelah imannya mereka. Wa harabu, dan menentang siapa mereka Allah, pada Allah, wa rasulahu, dan utusannya Allah. Diterangkan oleh Anas ya. Ada datang beberapa manusia dari desa Uklin atau Uroinah. Dia datang ke Madinah itu, sampai Madinah masuk angin itu. Mungkin beda suhu apa bagaimana ya. Kan Madinah itu memang tempat untuk membersihkan. Di Madinah dia masuk angin. Datang pada Nabi, maka Nabi memerintahkan pada mereka untuk menyusul kepada unta perahannya Nabi yang sedang digembala. Maka mereka datanglah ke unta perahannya Nabi itu. Nah, dan mereka diperintahkan untuk meminum kencing dan susunya unta. Akhirnya dia ditaati, minum kencing dan susunya unta itu dicampur bagaimana. Pokoknya diminum semua itu, kencing dan susunya itu. Akhirnya mereka sehat itu. Beringkat. Sehat setelah minum itu sehat. Nah, ketika sehat maka mereka membunuh pengembalanya Nabi yang angon untanya Nabi itu dibunuh, dan unta-untanya Nabi digiring, mati ya, dicuri. Maka datanglah kabar itu di awalnya siang bahwa orang-orang Uklin atau Uroinah yang kemarin datang di Madinah telah membunuh
pengembalanya Nabi dan mencuri unta-untanya Nabi. Kabar itu datang pada Nabi. Maka Nabi mengutus di dalam jejak mereka. Ketika sudah siang lah, siang itu tinggi, siang kan tadi awal siang. Ini sudah siang, didatangkanlah mereka. Maksudnya sudah tertangkap. Mereka itu sudah ditangkap oleh utusannya Nabi. Maka Nabi memerintahkan untuk memotong pada tangan-tangan mereka dan memotong pada kaki-kaki mereka, karena itu mencuri itu. Kalau orang mencuri itu dipotong tangan dan kakinya. Kemudian dipaku matanya, karena di dalam membunuh pengembalanya Nabi mereka juga memaku matanya. Maka ini sebagai kisosnya itu. Kisosnya memaku matanya. Kemudian dibuanglah di tanah lapang, tanah yang panas. Sehingga mereka minta minum tapi tidak diberi minum sampai mati. Hukumannya begitu. Lah mati sampai mati itu hukumannya dia telah murtad atau kufur. Ngufuri, menentang, kufur setelah iman dan menentang Allah Rasul. Itu. Di orang-orang diterangkan oleh Abu Kilabah, mereka itu mencuri dan membunuh dan kufur setelah iman dan menentang Allah dan utusannya Allah. Maka hukumannya itu mati itu tadi, tapi dengan cara ya disesuaikan. Dia mencuri ya dipotong tangan dan kakinya, dia memaku matanya, pengembalinya dipaku matanya sebagai kisos. Kemudian dia dibuang untuk supaya mati, hukumannya karena murtad itu. Di sini disebutkan, di sini maksudnya kencingnya unta itu tidak najis. Boleh dipakai untuk obat. Kadang-kadang orang Indonesia yang melaksanakan haji atau umroh itu cari itu kencing unta. Beli kencing unta ya, kalau untuk obat ya, kalau pas cocok ya sehat, kalau pas cocok, kalau tidak pas cocok ya sama. Ada untuk obat apa itu mengi itu ya, obat jenis napas itu ada yang cocok. Yang masuk angin itu minum susu dan kencingnya unta. Sudah terbukti ini oleh Qurainah, tapi akhirnya mereka mati karena kekufurannya. Nomor hadis 97. Hadatsana Adam, qala berkata siapa Adam, hadatsana Syu'bah, qala berkata siapa Syu'bah, ahbarna Abu Tayyah, namanya Yazid ibnu Humaitin, Ananas, qala Anas, kana ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusolli salat siapa Nabi, qabla yubna, sebelum jika dibangun apal masjidu masjid, fi marabidil ghanam, di dalam kandangnya kambing. Di sebelum dibangun masjid, Nabi itu sholat di dalam kandangnya kambing. Sholat di dalam kandangnya kambing. Maksudnya ya kencing kambing, serintil. Ada serintil itu apa? Kotorannya kambing itu namanya kalau di sini serintil ya. Itu tidak najis. Tidak najis. Ini enggak najis ya. Nah, kalau sekarang ya mungkin ya keterlaluan ya. Masuk sholat di kandang kambing. Nah, ya. Karena memang sekarang sudah banyak masjid gitu. Kalau pas Nabi melaksanakan itu memang Nabi belum bangun masjid. Maksudnya di sini bahwa
kencing kambing, kotoran kambing itu tidak najis ya. Ya pilih-pilih mestinya, kalau itu kotorannya pas kering-kering gitu ya enggak apa-apa itu. Tapi kalau pas mencret ya baunya enggak enak ya kayak. Tapi itu tidak najis. Tidak najis. Babun bab. Maya kau apa-apa yang jatuh minan najasati dari beberapa najis. Fil samni di dalam minyak, wal ma' dan air. Di bab apa-apa yang jatuh dari najis, dari minyak dan air, maksudnya minyak dan air itu bisa najis karena apa? Waqala dan berkata siapa Zuhri, la ba'sa tidak apa-apa bil ma'i dengan air, malam yughayyir selagi tidak merubah hu pada air apa to'amun rasa, aurehun atau bau, aulaunun atau rupa. Menurut Zuhri, air itu tidak berbahaya, maksudnya tidak najis selagi tidak berubah rasanya. Rasanya air ya air, bukan rasanya air jadi pesing apa gimana itu. Rasanya, ambunya atau baunya ya tetap air ya. Atau rupanya ya masih jernih gitu ya. Itu tidak berbahaya, maksudnya tidak najis. Waqala dan berkata siapa Hamad la ba'sa tidak bahaya, dia tidak apa-apa. Birisil maitati dengan bulunya bangkai. Menurut Hamad tidak berbahaya air yang terkena bulunya bangkai. Di air yang kejatuhan bulunya bangkai itu tidak apa-apa menurut Hamad. Waqala dan berkata siapa Zuhri fi idhamil mauta di dalam tulangnya bangkai, nahwil fi'li semisal gajah. Wa ghairi dan selain gajah. Adraktu menjumpai aku nasan pada manusia. Min salafil ulama dari ulama salaf. Ulama salaf. Salaf itu ulama yang terdahulu yang masih memegang prinsip kemurnian, itu namanya ulama salaf. Yamtasituna jungkatan mereka. Jungkatan itu bersisir mereka. Jungkat, bersisir mereka. Biha dengan tulang gajah. Wayat dahinuna dan memakai minyak mereka. Biha di dalam tulang. Layarona tidak berpendapat mereka salafil ulama bi dengan ma baksan bahaya. Menurut Zuhri di dalam tulangnya bangkai semisal gajah dan selainnya, selain gajah. Ya, apa-apa yang tidak dimakan manusia, gajah kan tidak dimakan manusia. Selain gajah dan yang semisal itu. Apa? Tulangnya dinosaurus itu misalkan. Kan tidak dimakan itu. Tulangnya jerapah.
Nah, saya menjumpai bahwa dari manusia ulama salaf, mereka memakai sisir dengan tulang gajah dan semisal. Jadi tulang itu dibikin sisir, kan ada ya tulang yang dibikin sisir itu. Dan memakai minyak dari tulang gajah itu. Dan semisalnya mereka tidak berpendapat itu berbahaya. Waqala dan berkata siapa Ibnu Sirin wa Ibrahim la ba'sa tidak bahaya bitijaratil haji dengan berdagang gading. Gading itu ya tulangnya gajah itu. Gading itu termasuk tulang gajah. Berdagang gading itu tidak berbahaya menurut Ibnu Sirin dan Ibrahim. Maksudnya boleh, halal. 98. Hadatsna Ismail qala berkata siapa Ismail. Hadatsna Malik an ibni Shihab bin an Ubaidillah bin Abdillah an ibni Abbas an Maimunah. Anna Rasulullah sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam suila ditanya siapa Nabi an fa'rotin dari tikus sakotot yang jatuh apa tikus wisamni di dalam minyak samin. Faqala maka berkata siapa Nabi alku membuanglah kalian pada tikus wama dan apa-apa khaulaha kanan kirinya tikus. Fatrahu maka membuanglah kalian padan apa-apa di kanan kiri tikus. Wa kulu dan makanlah kalian samnakum minyak samin kalian. Minyak samin itu kan wujudnya kental gitu ya. Kental atau kadang-kadang membeku. Saya ada tikus jatuh di situ mati. Bagaimana itu Kanjeng Nabi? Nabi ditanya itu tikus yang mati terjatuh di dalam minyak samin. Ya buanglah tikusnya itu dan kanan kirinya tikus disendoi begitu ya. Kanan kirinya saja, kanan kiri bawah ya toh. Pokoknya sekelilingnya tikus itu dibuang dan sisanya makanlah minyak saminmu. Minyak samin untuk lauk itu. Kalau sekarang itu mungkin mentega begitu ya. Berwujud seperti mentega itu. Nah, ketika ada pas kecemplung cair gitu, mati di situ. Membeku di jikuk kanan kirinya. Kalau memang wujudnya masih cair ya tetap di jikuk kanan kirinya. Dibuang, sisanya silahkan dimakan. Tapi tidak menjadikan semuanya minyaknya itu harus dibuang, tidak. Ya tikusnya dan kanan kirinya tikus itu. Kiwa tengene, atau sekelilingnya. 99. Hadatsna Ali bin Abdillah qala berkata siapa Ali hadatsna Ma'nun qala berkata siapa Ma'nun hadatsna Malik an ibni Shihab bin an Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'udin an ibni Abbas an Maimunah anna Nabiya sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suila ditanya siapa Nabi an fa'rotin dari tikus sakotot yang jatuh apa tikus fisamni di dalam minyak samin. Gimana itu Nabi? Ada tikus yang jatuh di dalam minyak samin. Faqala maka berkata siapa Nabi khudhu mengambillah kalian pada tikus. Wama dan apa-apa khaulaha sekelilingnya tikus. Fatrahu maka membuanglah kalian pada ma. Ya tikusnya diambil dan apa-apa yang di sekelilingnya itu saja. Buanglah. Qala berkata siapa Ma'nun? Hadatsna Malik. Mala uksi selagi tidak menghitung
pada hadis. Yaqulu berkata siapa Malik an Ibni Abbas an Maimunah dari Maimunah. An Ibni Abbas an Maimunah. Berhadas Malik an Ibni Abbas an Maimunah. Jadi yang dibuang itu tikusnya dan apa-apa di sekeliling tikus. Tidak dibuang semuanya. Semuanya masih bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Loh ini ilmu juga ini gitu. Kadang-kadang orang ya, wah kena buang semua aja. Buang semua aja. Tapi menurut ilmunya Nabi tidak begitu. Yang dibuang tikusnya dan sekelilingnya tikus itu tok. Nggak usah berpikiran, sebelum mati kan tikusnya berenang-renang dulu toh. Kemana-mana nggak berpikirnya nggak begitu. Pokoknya tikusnya di situ diambil dan sekelilingnya dah. Yang lain silahkan dimakan. Nomor hadis 100. Kadang-kadang kita kan terus pikiran kita berkelana ya toh. Kan sebelum mati kan tikus yang terjatuh itu kan berenang dulu itu ke minyaknya itu. Apa enggak sudah campur semua gitu kan. Itu pikiran kita yang berkelana ya toh. Tapi tidak begitu, Nabi tidak begitu. Ringkes saja. Tikusnya di situ diambil, kiri tanahnya diambil, dibuang, sisanya makanlah, dah. Mungkin kalau orang yang terlalu higienis gitu ya, memikirkan higienitas gitu. Wah, nggak berani tuh makan itu. Tapi ini tuntunannya Nabi boleh, nggak apa-apa. Tentu Nabi sudah tahu itu kenapa boleh dimakan. Nggak usah diteliti dengan laboratorium. Biasanya kalau sudah diteliti, oh ternyata benar Nabi itu ya. Ya seperti hadis tentang laler itu. Laler bahasa Indonesianya apa? Lalat itu. Lalat yang kecemplung di air minum, kalau menurut Nabi ya delep kesisan. Delep kesisan baru diangkat dibuang loh. Menurut akal lah. Lalat itu kan membawa penyakit, malah didelep ke itu gimana? Tapi setelah diteliti, Nabi berkata sebagian lalat itu satu sayapnya membawa penyakit, satu sayapnya membawa obatnya. Jadi kalau didelep PKB menjadi netral begitu ya. Itu ya. Jadi tidak harus berkelana kita. Pemikiran kita enggak harus berkelana enggak. Nomor hadis 100. Hadatsana Ahmad ibnu Muhammadin qala barona Abdullah qala berkata siapa Abdullah bernama Ma'mar an Hammam ibni Munabbihin an Nabi Hurairah ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi kullu kalmin setiap luka yuklamu yang dilukai pada luka siapa al muslimu orang Islam fi sabilillah di dalam sabilillah yakunu ada kapan yaumal kiamati besok di hari kiamat kahayati seperti keadaannya luka itu ingat ketika ditusuk
apa luka. Tafajjaru mengalir daman darah. Alaunu sesungguhnya warna iku launud dam warnanya darah. Wal arfu dan bau itu arful miskin, baunya minyak wangi. Hubungannya apa itu dengan tikus tadi? Nggak ada. Babnya, tapi nggak ada hubungannya. Gitu. Ini hadis. Gitu. Nabi bersabda, setiap luka yang dimana seorang muslim dilukai atas luka tersebut di dalam sabilillah. Dalam sabilillah terluka, kena luka. Perang, kena pedang, kena panah, kena tombak. Gitu. Kena apalagi pokoknya yang melukai. Nah, luka itu besok di hari kiamat dalam keadaan seperti awalnya. Kalau di dunia, misalkan lehernya seret, luka ya, darah menganga di leher. Ya, di akhirat juga masih menganga begitu. Darahnya mengalir gitu. Mengalir darah. Warnanya ya darah, merah begitu. Tapi baunya bau minyak wangi, itu sebagai tanda oh ini terluka di dalam sabilillah. Jadi kalau kena apa-apa di dalam sabilillah ya syukur alhamdulillah. Kok luka kok alhamdulillah. Pokoknya disyukuri saja di dalam menetapi ibadah ini apa yang mengenai kita di alhamdulillah. Kalau kena cobaan ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah masih kena cobaan ya. Nah, alhamdulillah itu sudah doa semua, doa itu. Semuanya alhamdulillah. Wis sopo ngabei. Itu ya. Jadi kalau kita di dalam sabilillah terkena luka itu, ya, alhamdulillah. Ini sebagai tanda ini. Nah, luka ini sebagai tanda. Meskipun di dunia lukanya sudah sembuh, sebelum mati sudah sembuh, tapi besok di hari akhirat itu tetap seperti keadaan luka itu. Sebagai tandanya. Babul ma'i, babnya air ad-daim yang mambek. Mambek itu menggenang. Menggenang itu tidak bisa mengalir itu. Menggenang. Mambek namanya. Apa itu mambek itu? Jadi air yang tidak mengalir itu namanya mambek. Nah, menggenang. Silahkan cari bahasa sendiri. Nek basa Jawa ini mambek. Yang air yang tidak bisa mengalir itu namanya mambek. Seperti di kolah itu kan tidak bisa mengalir itu. Kalau tidak diciduk atau dibuka kerannya. Nomor hadis 101. Buka kerannya gimana? Keran pembuangan. Nomor hadis 101. Hadatsana Abul Yaman qala berkata siapa Abul Yaman naburna Su'aibun qala berkata siapa Su'aib ahbarna Abu Zinad anna Abdurrahman ibna Hurmuz al-A'raj hadasau bercerita siapa Abdurrahman pada Abu Zinad. Ana sungguhnya Abdurrahman sami'a mendengar Abu Hurairah pada Abu Hurairah
Ana sungguhnya Abu Hurairah sami'a mendengar Rasulullah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda siapa Nabi. Nahnu sungguhnya kita iku al-akhiruna orang-orang yang akhir. As-sabiquna orang-orang yang mendahului. Di Nabi bersabda, sungguhnya kita ini orang-orang yang akhir. Maksudnya umat Muhammad itu umat yang akhir, tapi besok dari akhirat yang terdahulu di hisab. Sing dhisik dhewe dihisab. Wong sing keri dhewe umat terakhir tapi terdahulu dihisab oleh Allah. Wabi isnadi dan dari isnadnya hadis kala bersabda siapa Nabi laya bulanna jangan kencing sungguh siapa hadukum salah satu kalian fil ma'idaim di dalam air yang mambek itu tadi menggenang tidak bisa mengalir. Itu alladzi yang layak jadi tidak mengalir apa air. Sumayak tasilu kemudian mandi siapa hadfi di dalam air. Di Nabi bersabda, salah satu kalian jangan sampai kencing di dalam air yang mambek, air yang tidak bisa mengalir. Kemudian dinggo adus. Wong saya kencing tidak untuk saya mandi lah, nanti dinggo mandi yang lain. Nah, jadi larangan ini maksudnya kamu jangan kencing di tempat air yang tidak mengalir. Misalnya kencing di kolah itu, dikencingi itu. Kan saya tidak mandi nanti, hanya kencing tok. Ya kan dipakai orang lain gitu. Maksudnya dilarang itu ya meskipun kamu tidak mandi di situ, tapi kemungkinan tempat itu akan dipakai mandi oleh orang lain. Ahadukum gitu. Jadi jangan sampai kencing di tempat air yang tidak mengalir. Di kolam renang itu mengalir itu ada alirannya itu terus mengalir itu. Dan airnya sudah melampaui nisab berkali-kali lipat gitu. Mungkin berapa puluh ribu liter itu ya. Nah, panjang. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khotimah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Akhirul qali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.